Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi pada hari yang indah ini. Semoga Anda dan saya selalu bersukacita di dalam kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Saya berterima kasih kepada pihak YouTube ya, atau mungkin dari jaringan internet. Saya bersyukur saya bisa menemukan YouTube sehingga saya bisa masuk. Mungkin saya bisa memberikan suatu solusi, atau mungkin saya hanya ingin berbagi share dengan saudara. Perkenalkan, nama saya Rasa Sudiati dan senang berjumpa dengan Anda di YouTube ini. Bagi siapa yang melihat video saya berterima kasih kalau mau mendengarkan celoteh saya ini. Kita adalah anak-anak Tuhan. Pasti saudara, iya bukan? Kalau saya bisa, pasti Anda bisa. Maka dari situ, gunakanlah harimu hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak pasti menjadi pasti. Apa yang tidak pernah Anda lihat pasti akan terlihat. Apa juga yang tidak Anda dengar pasti akan didengar. Karena di dalam firman Tuhan, kita harus peka-pekalah, ataupun jangan jemu-jemu kita untuk mengatakan kebaikannya, ataupun kita untuk mengaplikasikan kepada seluruh bangsa-bangsa ataupun saudara-saudara kita. Ya, amin. Tapi saya ingin memberikan suatu share atau mungkin suatu kesaksian ya. Saya senang sekali dengan melihat bahwa di YouTube ini ternyata banyak sekali ya kalangan dari artis-artis Indonesia yang terkenal, atau mungkin ya contohnya seperti artis Monica. Saya senang sekali dengan mendengarkan lagu-lagu rohaninya dia di saat Christmasan 8 bulan yang lalu, atau mungkin 1 tahun yang lalu, atau yang tahun-tahun kemarin ya. Saya tuh berterima kasih sekali. Ternyata tanpa saya tahu, di belakang saya atau mungkin tidak sepengetahuan saya, banyak sekali yang mengandalkan Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan, maka kita pun tidak akan pernah mati. Hidup kita akan dipegang, dan itu akan benar-benar sudah dipertempatkan dan dikenang oleh Tuhan. Kalau kita memang bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya terima kasih sekali kepada saudara yang mau mendengarkan setiap perkataan saya atau mungkin aktivitas saya saat ini. Jujur, saya itu hanya sebagai orang yang biasa. Saya bekerja di Hong Kong, tapi saya mencoba untuk melayani Tuhan. Walaupun saya bekerja di panti jompo, tapi saya bersyukur. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan merencanakan yang terbaik bagi saya dan saudara. Apa sih yang gak jadi? Pasti jadi. Semuanya jadi kalau kita mau percaya. Apa yang mereka tidak tahu, mereka jadi tahu. Siapakah juru selamat itu? Of course, Yesus Kristus. Karena dialah raja di atas segala raja. Tidak ada lagi selain dia. Jangan kita selalu berpikir dengan akal logika kita ya. Tapi kita pakailah dengan apa yang sudah dikaruniakan Tuhan, yaitu apa? Kita untuk berpikir selalu positif. Positif dan positif. Jangan terintimidasi dengan pikiran-pikiran negatif. Karena pikiran negatif bisa membuat Anda berantakan, atau mungkin membuat Anda tidak fokus dengan yang diperintahkan Tuhan. Kalau memang kita sebagai manusia merasa bahwa kita itu lebih unggul, itu adalah suatu kesombongan. Apalagi kayak contohnya artis-artis yang terkenal ya, di dalam tayangan-tayangan televisi, mereka merasa bahwa mereka itu unggul dan kaya, dan mereka merasa sukses. Tapi dengan kesuksesan itu, apakah mereka
pernah berpikir kita tidak boleh menghakimi sebagai anak Tuhan? Kita hanya mendoakan mereka yang tidak tahu itu. Tapi kebanyakan dari kalangan artis, mereka terkadang ingin operasi plastik atau mungkin dia macam. Bila Anda mempunyai kerinduan untuk melayani, berikanlah hartamu kepada Tuhan. Bantulah orang-orang miskin, bantulah anak-anak yatim piatu, dan bantulah orang-orang tua jompo ataupun janda-janda. Karena itu hal yang utama Tuhan mau. Tidak ada yang lain yang Tuhan mau. Hanya hati sebagai seorang hamba untuk melayani tanpa bersyarat. Karena kita di dalam dunia seberapa lama sih? Tidak begitu lama kita hidup di dunia. Hidup kita tidak seperti Tuhan Yesus. Di saat dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Karena memang dia adalah Roh Allah sendiri yang turun menjelma sebagai seorang manusia. Dan seperti itulah. Jadi kita jangan samakan dengan Tuhan. Walaupun Tuhan menyerupai gambaran kita, jangan samakan kita dengan Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Jangan menjadi penghakim bagi diri orang lain. Jadilah berkat bagi orang lain. Karena kalau kamu menghakimi orang itu, maka kamu akan dihakimi. Ingat, setiap menabur baik, menuai pun baik. Setiap menabur jelek, buruk, maka menuai pun buruk. Itulah firman Tuhan. Jadi kita jangan merasa bahwa kita itu merasa hebat. Jadi kita sombong. Aku hari ini aku benar-benar sukses, kaya begini. Saya nggak percaya dengan adanya Tuhan. Kenapa? Walaupun mereka memegang suatu keagamaan, contohnya kayak mereka hanya mempunyai agama, tapi mereka tidak percaya dengan agama. Mereka tidak mempunyai agama, tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama. Mereka hanya percaya diri mereka sendiri. Tapi tanpa mereka sadari sebenarnya apa yang tidak mereka tahu, yaitu adalah di manakah dia terlahir dan siapakah yang ada di dalam diri dia. Apakah roh itu datang dengan sendirinya tanpa ada Tuhan? Lalu kenapa di dalam dunia ini banyak sekali perkara-perkara atau mungkin bisa melihat suatu suasana yang indah? Itu karena siapa? Karena ciptaan Tuhan. Karena di dalam Kejadian itu memang sudah difirmankan semenjak dulu, sebelum Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Itu semua bumi dan langit diciptakan sampai 7 hari, barulah Tuhan Allah beristirahat. Karena jatuhnya banyak sekali dosa begitu dari Adam dan Hawa, maka manusia pun jatuh dalam dosa. Semakin banyaknya manusia semakin jatuh dan banyak yang berdosa, dan semakin berantakan dunia ini, semakin terkicu. Dari situlah Allah sendiri turun, yaitu menjelma sebagai manusia. Tuhan Yesus memang manusia 100%, tetapi dia Allah 100%. Dia menjadi manusia karena dia ingin meneladani hal yang baik. Siapakah Yesus Kristus? Hanya dia yang penuh kasih. Kasihilah sesama. Dari situlah saudara, kita harus sadar apa arti hidup kita di dalam dunia. Jangan sia-siakan waktumu. Bagi Anda yang masih belum bertobat, bertobatlah. Bagi Anda yang sudah bertobat, terus kita memuliakan hati Tuhan, agar hati Tuhan semakin senang melihat anak-anaknya mempermuliakan namanya. Kita harus menjadi pemenang, jangan dikalahkan sama Lucifer. Oke? Nah, dari sinilah saudara-saudaraku semua, puji dan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Sampai saat ini saya masih hidup di dalam Tuhan. Walaupun terkadang teman-teman satu gereja berpikir
eh kok si 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 Richard sekarang nggak pernah kelihatan, si Richard kok sekarang berbeda jauh, nggak kayak dulu. Dia itu dulu senang banget bergabung dengan kita begini begitu. Karena jujur saudara, saya lebih suka berdiam diri, saya lebih suka merenungkan firman Tuhan, saya lebih suka mendengarkan lagu-lagu rohani, atau mungkin membaca-baca buku rohani. Itu lebih berguna dibandingkan saya ngobrol dengan teman-teman saya, karena saya menyanyikan waktu. Ya, memang dikala mereka bertanya akan aku jawab. Begitu juga di saat aku longgar, ada waktu untuk bicara, maka aku berbicara dengan saudara-saudara saya di satu gereja. Nah, dulu saya itu seorang muslim, dan pada tahun 2006 aku masuk dalam Kristen. Kalau nggak salah waktu itu aku dibaptis waktu tanggal 5 bulan Juli. Tanggal 5 bulan Juli 2006, pas hari Sabtu. Waktu itu pendeta gini, ya, saya di Jakarta. Waktu itu saya masih menjadi seorang TKW, ya. Sampai sekarang pun saya masih TKW. Tapi jangan salah loh ya. Kalau kita di dalam Tuhan, TKW itu bukan tenaga kerja wanita, tapi TKW itu adalah tentara-tentara Kristus wanita. Siapa yang setuju kasih jempol dong. Masa yang nggak setuju kok nggak kasih jempol gitu loh. Yang nggak setuju down aja gitu. Iya. Begitu juga senang banget ya bertemu dengan Anda di YouTube ini. Begitu juga saya ingin sekali bicara yang lain, tapi karena waktu sudah mepet, karena saya butuh untuk kerja dan saya butuh untuk mempersiapkan diri melayani Tuhan, ataupun saya ingin melayani orang-orang tua di panti jompo. Jadi jadikanlah dirimu sebagai surat yang terbuka dan firman yang terlihat. Jangan jadikan dirimu gelap, karena jauh daripada Tuhan. Kasih Kristus tidak akan berkesudahan, dulu dan sekarang dan selama-lamanya, bagi saudara dan saya. Kalau Anda percaya, katakan ya dan amin. Lakukan. Jangan mengunggah firman di Facebook di saat Anda sebenarnya Anda sendiri pun tidak tahu. Ketahuilah, hai saudaraku, kita bisa mengunggah firman-firman Tuhan, tapi kita harus melakukan juga. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain selama Anda masih bisa berjalan, selama Anda bisa masih untuk mengucap syukur. Jalan dan keluar, jangan duduk, jangan di rumah lewat melalui internet. Jadi saudara harus menjadi surat yang terbuka. Boleh kadang-kadang begitu. Jadi saudara, ingatlah satu pesan saya. Jadikanlah diri saudara yang terbaik bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Yesus. Terima kasih dan Tuhan Yesus. Itu yang paling utama bagi kehidupan kita. Hubungan intim dengan Tuhan itu lebih indah dibandingkan hubungan dengan manusia. Kalau bila Anda mempunyai masalah, calling langsung ke Babe ataupun ke Allah ataupun Tuhan Yesus sendiri. Gratis kok, tanpa pulsa. Coba kalau Anda ngomong, mengadu pada manusia sama-sama dengan teman Anda, pulsa Anda pasti akan hilang, ya kan? Jadi percayalah, seluruh kehidupanmu menjadikan kehidupan yang baru, bukan kehidupan yang sudah Anda tentukan untuk diri Anda sendiri, tapi Tuhan yang menentukan hidup Anda.
Jadi bersyukur bila Anda sudah dipilih oleh Tuhan, maka laksanakan apa yang diperintahkan. Terima kasih saudara sudah mau mendengarkan celoteh saya di YouTube ini. Dan saya berterima kasih juga bagi pihak YouTube yang mau mendengarkan atau mau menjaringkan internet. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saya percaya dengan celoteh saya ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Bye bye.